Halo guys, kita sudah sampai di part 6. Nafisa beranjak dari duduknya. Dia ingin mendengar apa kira-kira yang sedang dibicarakan oleh Abimana dan Felisa. Mbak Feli kenapa nggak jadi ngantuk sih? Perasaan tadi bilangnya mau tidur. Ngantuk, lah ini kok malah seger gitu. Nafisa menggerutu di dalam hati. Lalu telinganya pun mendengar suara lirih Abimana dan Felisa yang sedang berdebat. Mas, aku tahu kita tidaklah saling cinta, tapi aku tidak sudi jika harus bermadu. Kamu curang, Mas. Aku dan Satrio hanya berteman, tapi kamu langsung menikah. Felisa ternyata tidak setuju dengan pernikahan Abimana yang kedua. Abimana berdecih dan menatap kedua manik mata Felisa. Lalu dia pun berkata, "Hileh, memangnya kau pikir aku tidak tahu apa kedekatanmu dengan si Satrio itu? Sudahlah dek, jangan ngurusin kehidupan aku kalau kamu sendiri gak mau aku urusin. Aku ini pria normal dek, aku butuh pelepasan seperti kamu yang butuh belayan dari Satrio, kekasih keremu itu," tegas Abimana. "Siapa yang bilang, Mas?" "Cih, jadi bener kan? Asal kamu tahu saja, Vel. Hotel tempat kalian check-in selama ini itu milik rekanku. Jangan tanyakan apa yang aku ketahui selama ini. Aku bahkan tahu segalanya. Jadi janganlah macam-macam. Kalaupun mau bicara pada kedua orang tuamu, bicarakan tentang yang sebenarnya, seperti apa hubungan kita." Abimana sudah tidak bisa lagi mengontrol diri. Orang yang selalu diam itu akhirnya angkat suara tentang kebusukan perangai Felisa selama ini. Abimana bahkan tahu dan pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat Felisa memadu cinta dengan pria yang bernama Satrio itu. Hanya saja tidak banyak yang dapat Abimana lakukan, karena Felisa dan Abimana memang tidak saling cinta. Pikir Abi, mungkin akan lebih baik jika Feli mendapatkan kasih sayang dari orang yang juga dia kasihi. Sedangkan dirinya selama 1 tahun hanya sibuk kerja tanpa memikirkan wanita. Toh pada kenyataannya Abimana selalu menjadi sosok yang dielu-elukan pada gadis yang memang menyukai pria mapan dan kalem. Abimana bahkan sempat hendak menikahkan Feli dengan Satrio. Pada saat itu, hanya saja kembali berpikir, bagaimana dengan keadaan orang tua Felisa yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Abimana tidak mau menanggung resiko yang berbahaya. Akhirnya, Abi pun lebih memilih diam saja dan tidak mau memikirkan wanita di kehidupannya. Setelah pertemuan tidak sengaja dengan Nafisa, hingga menjadikan Nafisa sebagai istrinya, Abi tentu tidak ingin mundur dari langkah yang sudah diambilnya. Mas, lirih Nafisa memberanikan diri ikut bergabung dengan obrolan Pak Sutri yang berbeda jalan pikiran. Abimana langsung menyambut dan merangkul bahu Nafisa, sementara Felisa memalingkan wajah enggan menatap manik mata madunya. "Mbak, maafkan saya, kita juga nggak menyangka semua ini akan terjadi," tutur Nafisa antara takut dan sedih. Felisa langsung menoleh dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dia menatap dalam wajah Nafisa seperti sedang mencari kebohongan dalam setiap ucapan Nafisa. Namun tidak ia temukan. "Maksud kamu apa?" ucap Felisa pada akhirnya. Nafisa mengulas senyum kepada Felisa. "Iya mbak, saya dan Mas Abi dipaksa menikah saat di desa beberapa hari lalu. Warga desa memaksa karena mengira jika Mas Abi adalah anak juragan dari Haji Sofyan. Dengan kata lain, kita tidak sengaja menikah, Mbak." Nafisa menceritakan kejadian beberapa hari lalu pada Felisa. Wanita itu hanya diam mendengarkan, namun tatapannya kini menatap tajam pada suami yang selama ini dia anggurin atau dia acuhkan. "Kenapa saat melihat kamu menikahi wanita lain, hati aku terasa bagai tercubit ya? Lalu perasaan apa ini? Sebenarnya aku selama ini tidak bisa melihat sisi baik Mas Abi.
Felisa terdiam seraya sibuk dengan pemikirannya. Abimana pun membalas tatapan Felisa, namun Abimana merasa jika Felisa saat ini tengah melamun karena tidak ada reaksi. Akhirnya Abimana membawa Nafisa kembali ke kamar dan menutup pintu kamarnya dengan rapat. Felisa tersadar saat pintu kamar Abimana sudah tertutup rapat. Hatinya mendadak sakit mendapat perlakuan cuek dari Abimana yang tidak lain adalah suaminya. Biasanya Abimana selalu perhatian padanya, meskipun dirinya selalu mengabaikan Abimana. Felisa akhirnya masuk juga ke dalam kamarnya, yang tepat berada di sebelah kamar Abimana. Setelah berada di dalam kamar, Felisa menutup daun pintu kamar miliknya. Seluruh tubuhnya melemas. Felisa menyandarkan diri di balik pintu dengan pikiran yang melayang jauh, mengingat sikapnya kepada Abimana selama ini. Tanpa terasa, butiran bening mulai membasahi kedua pipi mulusnya yang tirus. Felisa tiba-tiba merasa sesak. Kamar luas dan berventilasi itu seakan sesak tidak beroksigen. Felisa memeluk dirinya sendiri dan mulai meluruh terduduk di lantai. "Maafin aku, Mas Abi. Aku sudah banyak salah sama kamu selama ini. Apa kamu juga merasakan apa yang aku rasakan saat ini setiap hari selama 1 tahun ke belakang? Mas Abi, maafkan aku." Felisa sampai terisak menyesali semua yang sudah terjadi. Felisa beranjak dari lantai dan berusaha memejamkan mata dengan merebahkan diri di kasur empuknya. Tidak sengaja pandangan matanya melirik sebuah bingkai foto pernikahan saat 1 tahun silam. Raut bahagia semua orang terlihat jelas di sana. Kembali air mata Felisa menitik, ia merangsak keluar tidak permisi membasahi kedua pipinya. Felisa cepat-cepat menghapus pipinya yang basah. Dia berusaha memejamkan mata agar bisa melupakan semua kenyataan yang terjadi. Baru saja matanya terpejam dan akan terlelap, suara dering teleponnya membuat Felisa bangkit dan mengambil HP yang dia letakkan di atas meja riasnya. "Siapa sih? Gak tahu apa, gue lagi gak mood gini," gerutunya meraih benda pipih itu dan melihat siapa gerangan yang menghubunginya. Kedua mata Felisa langsung membola saat melihat nama Satrio memanggil dirinya. "Duh, mau ngapa sih nih orang? Tadi aja nggak mau nganter pulang," ocehnya sendiri menggerutu. Kemudian barulah dia mengangkat panggilan masuk dari pria yang selama ini dekat dengannya. "Iya halo, sapa Feli datar." "Sayang, maaf ya. Kamu marah sama aku? Kok lama ngangkatnya?" cecar pria di seberang telepon itu. "Cih, memangnya ada apa sih yo? Aku lagi nggak mood. Udah aja ya teleponnya, aku mau tidur. Aku besok pagi-pagi mau keluar," tutur Felisa yang memang benar adanya tengah tidak mood. "Kamu kenapa sih sayang? Aku janji besok bakalan antar kamu, swear," yakinkan Satrio agar Felisa tidak ngambek lagi. Satrio tidak tahu saja jika Felisa tengah tidak mood bukan karena ulahnya, namun karena ulah Abimana dan Nafisa. "Serah deh," panggilan pun diputus secara sepihak oleh Felisa. Dia langsung menonaktifkan ponselnya. Felisa melempar ponselnya ke atas nakas, lalu beranjak keranjang melanjutkan tidurnya. Malam ini hatinya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Meskipun tidak ingin memikirkan Abimana, namun selalu saja berakhir ke Abimana. Ada apa dengan diriku? Apa aku mulai mencintai Mas Abimana? Lalu cinta ini sudah terlambat. Mama, Felisa akhirnya terlelap karena kelelahan menangis. Sampai pagi menjelang, Felisa tersadar saat mendengar senda gurau dari kamar sebelah. Biasalah drama pengantin baru. Felisa buru-buru menutup telinganya dengan menggunakan earphone dan menyetel lagu-lagu favoritnya. Felisa mulai mengaktifkan kembali ponselnya dan mulai mencari informasi dari teman-teman yang baru saja mengupdate kabar terbaru mereka masing-masing. Namun pada saat tengah asik membaca story milik rekan-rekannya, ada satu story yang tidak pernah ia buka selama ini. Tapi mendadak hari ini dia kepo dan segera melihatnya.
Tertulis jelas di sana sebuah kalimat yang romantis dan manis dari Abimana yang sepertinya tengah berbahagia tiada tara. Bagaimana tidak di sana tertuliskan? Mencintai bukan sekedar memberi, melainkan menerima dan memperjuangkan. Semoga akan tetap seperti ini. Love you my honey bunny sweetie. Felisa bergemuruh, dadanya serasa panas terbakar. Membaca untayan kalimat yang pastinya ditujukan buat istri baru Abimana. Gegas, Felisa beranjak dari ranjangnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Sayangnya dia harus keluar lagi. Ish, kenapa sih harus rusak di saat-saat seperti ini? Malas banget deh harus ke dapur. Kesal Felisa, namun dengan berat hati dia melangkah keluar juga untuk membersihkan diri. Sampai di luar, Felisa dapat melihat Nafisa sedang membuat sarapan. Ada juga Abimana yang tengah menyeruput teh manisnya. Felisa berniat tidak menyapa kedua makhluk pengantin baru itu, namun ternyata Felisa justru menyapanya. Mbak Vel, ayo sarapan bareng. Dengan wajah sumringah, Nafisa berinteraksi dengan Felisa. Sedang yang disapa justru menatap Abimana yang tengah memandangi dua wanita yang menyandang gelar sebagai istrinya. Abimana selesai memandangi istri barunya, dia kembali menoleh ke arah Felisa. Mau berangkat jam berapa, Vel? Abimana bertanya dengan baik-baik. Felisa tidak menjawab. Dia hanya menghampiri meja makan dan di sana sudah siap sarapan pagi. Tentunya Nafisa yang membuat. Ayo mbak, kata Mas Abi, Mbak Vel suka dengan roti bakar isi telur. Makanya aku buatin. Silahkan mas, mau pakai selai apa nih? Nafisa bertanya seraya menyiapkan sarapan Abimana. Selai kacang nah, kamu juga suka selai kacang ya? Abimana baru tahu jika selera mereka sama. Nafisa mengangguk malu-malu dan baru saja Nafisa menduduki kursi untuk bersiap sarapan, suara bel berbunyi membuat ketiganya saling pandang tanpa suara. Hanya sorot mata ketiganya menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Siapa? Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you, bye-bye.